Saudara-saudariku yang tercinta, semoga saya menjumpai Anda sekalian dalam keadaan sehat dan berbahagia karena rahmat Allah yang melimpah bagi Anda sekalian. Kita bertemu kembali dalam program KTGC online dari Paroki Blinyu, mendalami pesan Injil harian. Pada kesempatan ini, kita akan menggunakan teks dari Injil Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 7. Saudara-saudariku yang tercinta, setiap orang tentu mempunyai rasa takut dalam dirinya. Rasa takut adalah keadaan emosi yang sangat manusiawi. Para ahli berpendapat, rasa takut dihasilkan oleh bagian kecil otak yang bernama amigdala sebagai respon primitif terhadap ancaman. Setiap orang memang tidak akan pernah bisa membuang rasa takut dalam dirinya, tetapi sangat mungkin untuk mengolahnya, setidaknya supaya tetap dalam tingkatan yang wajar atau rasional. Dengan demikian, rasa takut malahan akan mendorong daya juang untuk terus berusaha, mencari cara demi mempertahankan diri dan bertahan hidup. Sayangnya, dari waktu ke waktu tidak semua orang mendukung upaya masing-masing orang itu untuk mengolah rasa takutnya. Malahan, ada yang memanfaatkan demi kepentingan pribadi. Dalam dunia politik, cara itu sudah sangat wajar dipakai. Bahkan, ada pula yang memanfaatkan masyarakat yang kalut dan putus asa untuk kemudian supaya memberontak atau setidaknya bikin kacau. Saudara-saudari, tetapi ada juga pengalaman berbeda di setiap hari yang tanpa kita sadari ternyata mengkondisikan anggota keluarga atau orang-orang di sekitar kita masuk dalam situasi ketakutan yang tidak masuk akal tadi. Contoh sederhana saja, anak-anak dilarang membantah orang tua nanti kualat dan masuk neraka. Atau contoh lain, jangan berbohong nanti terkutuk jadi berhidung Pinocchio. Begitu juga dalam hal-hal yang bersifat rohani atau keimanan. Tidak boleh salah waktu berdoa, bisa terkutuk 7 turunan. Atau peringatan di gereja dilarang ribut, nanti Tuhan Yesus marah. Saudara-saudari, bukankah itu semua persepsi yang menyesatkan, tetapi sengaja dilakukan hanya karena alasan kepatuhan? Saya membayangkan, kalau cara-cara begitu terus terjadi di tengah keluarga-keluarga dalam kaitan dengan hidup berimannya, pastilah persepsi keliru yang akan tumbuh terkait Tuhan dan gereja. Dalam teks-teks Perjanjian Lama, khususnya di bagian kitab sastra kebijaksanaan, memang ada disinggung mengenai pentingnya sikap takut akan Allah, supaya kemurnian jemaat terpelihara. Tetapi kiranya, teks-teks tersebut sebenarnya tidak berbicara tentang rasa takut dalam arti fobia yang berlebihan, sebagaimana seorang budak kepada majikannya. Rasa takut akan Allah dalam kitab suci lebih kepada rasa taat mendalam sebagai orang-orang merdeka oleh kasih Allah. Makna ini sejalan dengan maksud dalam teks Injil Lukas pasal 12 ayat 5. Takutilah Dia, yaitu Allah, yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Nasihat ini disandingkan dengan persepsi positif tentang Allah yang adalah Bapa, yang bahkan tidak akan melupakan burung pipit yang tidak berharga itu. Artinya, benarlah bahwa orang beriman butuh takut akan Allah, tetapi serentak terus diingatkan akan kerahiman Allah yang membuat setiap orang tidak bisa jauh atau tidak bisa meninggalkannya. Disinilah letak luar biasanya pengalaman iman kita dalam Yesus Kristus. Iman kepada Allah tidak ditunjukkan dalam rupa hukum-hukum yang memberatkan, melainkan relasi kasih dan keselamatan. Saudara-saudariku, karena itu, murid-murid Yesus dalam Lukas pasal 12 ayat 4 diingatkan supaya tidak takut pada berbagai hal penyesatan dan kejahatan orang-orang lalim. Allah, pemilik segala kekuasaan, memanggil setiap orang untuk datang dan menyerahkan diri kepadanya, bukan untuk diadili karena segala kelemahan dan keberdosaan,
melainkan untuk dipulihkan oleh karena kurban Yesus Kristus di salib. Dan Rasul Paulus dalam Efesus 1 ayat 13-14 meneguhkan dengan nasihat begini. Tetapi di dalam Dia, kalian pun telah mendengar sabda kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dan setelah percaya akan Injil itu, kalian pun dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh warisan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kalau demikian, saudara-saudariku, kehidupan beriman kita adalah kehidupan sebagai orang-orang merdeka. Sekali lagi, kehidupan beriman kita adalah kehidupan sebagai orang-orang merdeka yang mesti takut karena rasa taat pada cinta Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga selalu dalam naungan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.